Halo, teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan teorema Pythagoras dalam berbagai situasi nyata di sekitar kita. Teorema ini bukan hanya rumus di buku, tapi juga bisa digunakan untuk menghitung jarak, panjang tali, atau bahkan kemiringan bangunan. Yuk, kita lihat beberapa contohnya. Soal pertama. Perhatikan peta Kecamatan Makassar di Jakarta Timur. Rumah Ani terletak di Pinang Ranti, sedangkan sekolahnya ada di Cipinang Melayu. Setiap kotak di peta mewakili area 2 km kali 2 km. Nah, kita mau mencari jarak terpendek dari rumah Ani ke sekolahnya. Kita bisa membentuk segitiga siku-siku dengan jarak mendatar dan jarak tegak sebagai sisi-sisinya. Dari peta terlihat, jarak horizontal atau alas segitiga ada 2 kotak, berarti 4 km. Sedangkan jarak vertikal atau tinggi segitiga ada 3 kotak, berarti 6 km. Dengan teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, C kuadrat sama dengan 16 ditambah 36, maka C kuadrat sama dengan 52. Jika kita sederhanakan, akan diperoleh C sama dengan 2 akar 13 km. Artinya, jarak terpendek dari rumah Ani ke sekolahnya adalah sekitar 2 akar 13 km. Sekarang, kita lihat contoh kedua. Pak Ali memiliki taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 5 meter. Ia ingin membagi tamannya menjadi 2 bagian berbentuk segitiga siku-siku dengan memasang tali diagonal dari satu sudut ke sudut berlawanan. Pertanyaannya, berapakah panjang tali minimal yang dibutuhkan? Mari kita mulai dengan membuat sketsa segitiga siku-siku dari taman tersebut. Sisi alasnya adalah 5 meter, sisi tegaknya 12 meter, dan sisi miringnya, yaitu tali, belum diketahui panjangnya. Kemudian, gunakan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka, C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, sehingga C kuadrat sama dengan 169. Jadi, C sama dengan akar 169 atau 13 meter. Artinya, tali yang dibutuhkan Pak Ali adalah sepanjang 13 meter. Sekarang, contoh ketiga. Ani ingin memberi hadiah tongkat sihir mainan sepanjang 34 cm untuk adiknya. Ia punya kotak kado berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Pertanyaannya, apakah tongkat sihir itu bisa dimasukkan seluruhnya ke dalam kotak? Mari kita mulai dengan membuat ilustrasi kotak kado. Karena panjang tongkat lebih besar daripada panjang kotak kado, maka posisi tongkat yang mungkin adalah membentuk diagonal pada ruang balok seperti pada gambar. Kemudian, bentuk ilustrasi segitiga siku-siku pada balok. Diagonal ruang AG adalah sisi yang harus kita pastikan panjangnya. Namun, sebelum itu, kita perlu mencari diagonal AC terlebih dahulu. Pertama, kita hitung diagonal alas kotak atau panjang sisi AC. AC kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sehingga, AC kuadrat sama dengan 900 ditambah 100 atau sama dengan 1000. Jadi, AC sama dengan akar 1000 cm. Lalu, kita hitung diagonal ruang atau panjang sisi AG. AG kuadrat sama dengan akar 1000 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sehingga, AG kuadrat sama dengan 1000 ditambah 225 atau sama dengan 1225. Jadi, AG sama dengan akar 1225 atau 35 cm. Karena panjang tongkat sihir adalah 34 cm, dan diagonal ruang kotaknya 35 cm, maka tongkat sihir itu bisa dimasukkan seluruhnya ke dalam kotak kado. Contoh soal selanjutnya.
Perhatikan gambar jembatan penyeberangan berikut ini. Ketinggian jembatan dari permukaan jalan adalah 8 meter, dan ram atau landaiannya menjorok 15 meter secara mendatar dari tiang utama. Nah, kita mau tahu, berapa panjang lintasan ram yang sebenarnya ditempuh seseorang saat berjalan dari bawah sampai ke puncak jembatan? Mari kita mulai dengan membuat ilustrasi segitiga siku-siku pada tangga JPO. Kita bentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 15 meter, tinggi 8 meter, sisi miring sama dengan panjang ram yang mau kita cari tahu panjangnya. Dengan menerapkan teorema Pythagoras, maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan 64 ditambah 225, atau sama dengan 289. Jadi, C sama dengan akar 289 atau sama dengan 17 meter. Artinya, panjang ram jembatan tersebut adalah 17 meter. Sekarang giliran kalian untuk mencoba. Sebuah kapal nelayan berlayar 30 km ke timur, lalu 16 km ke utara untuk mencari ikan. Nah, berapakah jarak terdekat kapal tersebut dari titik awal ke titik akhir? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Keren! Sekarang kalian sudah tahu bagaimana teorema Pythagoras bisa diterapkan dalam berbagai situasi nyata, seperti menghitung jarak, panjang tali, kemiringan ram, atau bahkan menentukan ukuran benda dalam kotak. Baik teman-teman, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan teruslah semangat belajar matematika. Salam matematika.